selamat bertemu kembali bersama saya Eva Caroline. Kali ini di edisi Paskah. Senang sekali ya, sehat, sehat Uskup. Puji Tuhan sampai sekarang sehat. Saya harap Eva dan kawan-kawan juga tetap sehat, walaupun dilanda badai COVID-19. Terima kasih sudah bergabung. Dan saya ingin tahu bagaimana suasana kebatinan Monsinyur Agustinus Agus saat ini di tengah kondisi wabah pandemi COVID-19 dengan suasana Paskah. Silakan Bapak Uskup. Kita akui bahwa suasana Paskah tahun ini sangat tidak normal, karena kita berhadapan juga dengan situasi yang tidak normal. Situasi yang tidak normal gini juga kita harus sikapi dengan cara yang tidak biasa. Tidak normal yang tidak biasa itu agak beda sedikit, ya kan? Dan sesuatu yang tidak biasa, ya tentu bisa positif, bisa negatif. Kejutan-kejutan juga sesuatu yang tidak biasa, tapi bisa yang membawa kebahagiaan. Tapi kali ini situasi yang tidak biasa, ini juga merupakan kejutan, tetapi yang membawa kecemasan, kegelisahan, bahkan untuk orang-orang tertentu ketakutan. Ya, ini sangat prihatinkan. Kalau saya sendiri, karena saya sebagai uskup, sebagai rohaniwan, apapun saya hadapi dalam iman. Baik, Bapak Uskup, apa yang dirasakan secara keseluruhan oleh Gereja Katolik saat ini? Terutama kita tahu Italia ini sempat menjadi negara pertama kedua setelah Cina yang korban dari COVID-19 ini cukup banyak. Nah, kemudian kita tahu juga Vatikan kemarin kita kehilangan cukup banyak rohaniawan di sana, begitu posisinya. Nah, bagaimana apa yang ingin disampaikan oleh Gereja Katolik kepada seluruh umat di suasana seperti ini, Bapak Uskup? Silakan. Dan suasana seperti ini, ya kan, itulah tadi, bagi saya, kebesaran Tuhan akan kelihatan dalam suasana seperti ini. Sehebat-hebatnya manusia, dia tidak bisa mengendalikan seluruh hidupnya. Sehebat-hebatnya orang, memindahkan satu butir pasir, kan tidak mudah juga. Jadi kalau saya kembali lagi, apalagi kita merayakan Paskah, bagaimana Yesus Kristus memperoleh kemuliaannya, memperoleh kebahagiaannya lewat sengsara, kematian, dan bangkit. Ini juga suatu pelajaran bahwa Tuhan sudah mengingatkan selama kita di dunia ini, akibat dosa pertama Adam dan Hawa, tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Ketika kita mengakui bahwa tidak ada kesempurnaan, kesempurnaan ada pada Tuhan, dan kita diciptaan Tuhan, apapun harus kita hadapi. Tapi bukan dihadapi dengan kecemasan, dengan ketakutan, tapi dihadapi dengan iman. Saya selalu mengatakan, kita wajar mengalami penderitaan seperti ini. Kita wajar mendapat tantangan seperti ini. Tetapi coba kita bayangkan, Tuhan yang tidak salah, menderita jauh lebih besar dari kita. Tapi bukan kita berdiam diri. Tuhan saja, Tuhan Yesus kita hidup di dunia ini, tahu kita menderita, tahu kita sulit. Dan dia juga memperhatikan hal yang konkret. Ada orang lapar dikasihnya makan, orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, Lazarus yang mati dibangkitkan. Apa artinya? Tuhan juga mengerti bahwa kalau kita hidup di dunia ini, ingin juga hidup enak, ingin juga tanpa hambatan, ingin juga tanpa kesulitan. Tapi Tuhan mengingatkan, tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Kesempurnaan hanya kita peroleh ketika kita mengalami kematian, melalui kematian kita percaya ada kebangkitan. Manusia sudah mencoba segala-galanya. Dia pikir dia akan bahagia kalau punya uang banyak, kalau punya jabatan tinggi, ya kan? Bahkan sekarang kita melihat banyak orang terlibat narkoba, sebetulnya cari kebahagiaan. Tapi apa yang terjadi? Penderitaan bukan hanya pribadi, orang banyak terjadi. Kalau saya melihat virus COVID-19 ini, bagi saya pribadi, mengingatkan saya akan kebesaran Tuhan. Sebagai ciptaan itu. Dan secara pribadi, saya prihatin banyak umat mengeluh, misa tidak enak, ya kan, kita terhalang, tidak sering. Jadi dalam khotbah saya ingatkan lagi, seakan-akan kita diingatkan, Tuhan itu bisa kita sembah, bisa kita hubungi, bisa kita hormati dengan macam cara. Tuhan tidak terikat oleh waktu dan ruang.
Bahkan sekarang, pesan bagi saya pribadi, Tuhan mengatakan, ayo manusia, sapalah aku secara pribadi, sentuhlah aku secara personal. Jangan kamu hanya menghormati saya kalau ada kerumunan orang banyak. Jangan kamu hanya menghormati saya kalau gerejanya bagus, kornya indah, ruangnya ber-AC. Kita diingatkan, Tuhan juga ingin didekati secara pribadi. Dalam kelompok kecil, dalam kesepian, bahkan terpisah dari orang lain. Itu makna yang saya lihat. Jadi saya sebagai tokoh agama tentu akan melihat ini secara lain. Saya tidak mengatakan bahwa ini hukuman bagi kita, tapi saya mengakui kita ini orang berdosa, dan selama kita hidup di dunia ini, memang hal-hal seperti sengsara, kematian, tidak bisa dihadiri setiap orang. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan, kita sebagai orang Katolik percaya akan kebangkitan. Tidak satu alasan pun kita tidak menempatkan kebangkitan itu sebagai tujuan utama, kebahagiaan besar di surga. Oleh karena itu, yang lain-lain boleh kita capai, tapi jangan sampai menghalang kita untuk memperoleh kebahagiaan sejati yang hanya kita peroleh lewat sengsara dan kematian. Ketika kita menempatkan hidup kekal sebagai tujuan, bukan berarti kita meremehkan hidup dunia ini. Oleh karena itu, konkret, saya, Uskup Agung Pontianak, memperhatikan juga dampak ekonomi, dampak psikologis, dampak sosial dari COVID-19 ini. Ya. Makanya, misalnya, hal yang kita buat, saya berdayakan PSE, saya bilang PSE, sekecil apapun bantuan yang kau berikan, harus kau berikan. Ya kan? Sehingga tahun ini misalnya Derma APP yang biasanya diserahkan oleh paroki-paroki 50% kepada Kuspan, tahun ini saya minta 60%. Dari 60% itu 40% tinggal di Kuspan, 20% kita serahkan ke KWI untuk kegiatan Gereja Indonesia. Itu apa artinya? Ketika saya mengatakan, jangan cemas, jangan takut, ada hidup kekal, tapi berdosalah kita kalau kita tidak menangani juga situasi dunia ini. Jadi, di Gereja Katolik sama sekali tidak mau mengatakan, ya, karena ada surga, kau diam-diam aja di dunia ini. Tuhan Yesus sedang beri contoh. Ada orang lumpuh suruhnya berjalan. Dan kalau kita melihat Gereja Katolik di Kalimantan Barat ini, pertama kali datang ke sini, apa yang dibuat? Dia buka sekolah supaya orang pintar. Ya kan? Dia buka rumah sakit supaya orang sehat. Di Sejiram dia bawa kawet supaya orang baik. Ini harus sejalan. Sejalan. Tetapi saya juga ingatkan apa kata Yesus kepada orang Yahudi. Kamu makan roti di padang gurun, mana yang berasal dari kamu, tapi kamu akan mati. Tapi roti sesungguhnya adalah tubuh dan darahku. Apa artinya? Yang di dunia itu tetap kita hargai, tapi itu hanya punya makna kalau kita hubungkan dengan hidup rohani. Jadi yang kedua, Paskah ini kan bentuk kepedulian Tuhan terhadap manusia. Yesus rela menderita, rela mati bagi keselamatan kita. Bagi saya ini, saatnya, tiba waktunya kita umat manusia bergandeng tangan, bahu-membahu, saling peduli dengan orang lain. Kita orang Katolik segelintir dari umat manusia ini. Kita pun dipanggil, kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita bersama berjuang orang lain tanpa memandang latar belakang, asal-usul. Bagi saya ini peringatan bagi Tuhan. Hei, kau manusia, selama ini kau bangga dengan kelompokmu, orangmu, dan sebagainya. Termasuk orang Katolik juga. Jangan sampai orang Katolik merasa lebih dari orang lain. Sekarang jelas sekali bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus peduli terhadap orang lain. Oleh karena itu himbauan pemerintah harus kita ikuti. Kalau kita bisa tinggal di rumah, kenapa tidak? Inilah bentuk kepedulian saya terhadap bersama. Kalau saya bisa bagi masker, beli masker, itu bentuk kepedulian. Saya selalu mengatakan, coba lihat, ketika Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, kasih mereka makan ribuan orang. Muridnya bingung, siapa yang beri makan? Ada 2 anak. Satu anak bawa 2 ekor ikan, 5 potong roti. Tapi pemberian yang tulus dari anak kecil ini dirubah menjadi Tuhan, menjadi besar. Jadi kita manusia, Tuhan juga mengatakan kita harus bekerja sesuai dengan talenta kita. Tuhan tidak bisa memaksa kita. Kalau saya bisa menyumbang 100 rupiah, sumbanglah 100 rupiah. Kalau saya bisa menyumbang dengan tenaga saya, sumbanglah tenaga saya.
Tuhan tidak pernah mengukur secara material berapa besar bantuan. Tuhan melihat hati. Oleh karena itu tadi saya katakan salah satu bentuk kepedulian adalah ikut himbauan pemerintah. Karena dua, dengan segala kajian itulah salah satu. Oleh karena itu dalam pernyataan saya, bahkan kemarin dalam surat gembala saya, cobalah kita yang tinggal di kota tetap tinggal di kota, di kampung tinggal di kampung, di dusun tinggal di dusun. Saya diminta pulang kampung untuk mendoakan orang kampung. Aku bilang aku doa dari jauh deh. Masa Tuhan hanya bisa didoa di kampung, ya kan? Jadi saya sangka intinya adalah kepedulian. Dan kepedulian bisa diberikan oleh siapapun. Ya. Baik. Bisa secara material, bisa secara doa. Dilansir oleh CNN Indonesia bahwa Bapak Paus Fransiskus ini menyebutkan bahwa corona ini adalah jawaban alam soal lingkungan. Ada ungkapan keprihatinan. Bapak Paus Fransiskus mengatakan bahwa selama ini manusia abai dengan alam. Nah, corona ini menjadi salah satu refleksi bersama untuk bisa memulihkan kembali alam. Bagaimana respon Bapak Uskup terkait ini? Bagi saya kan berapa tahun yang lalu Paus mengeluarkan ensiklik Laudato Si yang prihatin. Dan banyak sekarang ahli-ahli mengatakan ketika mobil tidak berjalan, ketika asap berkurang, ketika manusia tinggal di rumah, binatang dengan bebasnya, udara Jakarta mulai bersih, laut mulai bersih, tidak ada polusi sana sini. Seakan-akan dengan ada wabah virus corona ini, dunia seakan-akan diberi kesempatan untuk beristirahat, diberi kesempatan untuk bernapas. Karena ini juga refleksi bagi kita, bagaimana kita bisa menghargai alam. Selama ini alam dikelola secara serakah oleh banyak orang, tanpa peduli orang lain, mencari keuntungan sendiri. Sekarang akibatnya, yang serakah itu pun mendapat akibat. Ketika rakyat menjadi miskin, yang kaya tidak ada artinya lagi. Saya setuju dengan pendapat Paus, apalagi Paus sangat memperjuangkan kita menghormati lingkungan hidup. Ketika kita merusak lingkungan hidup, alam sendiri yang akan menghukum kita. Oleh karena itu, saya sangat setuju pernyataannya adalah, coba lihat ketika manusia istirahat, ketika mobil di jalan berkurang, ketika asap tidak lagi menjadi polusi, udara menjadi bersih, udara menjadi enak dihirup dan sebagainya. Saya sangka ini simbolik dan saya sangka ada benarnya. Ya, coba sekarang kalau lihat fakta di tempat di mana manusia padat penduduk, pencakar langit, kota New York, kota Jakarta dan sebagainya. Saya bukan membela orang kampung yang masih tinggal di lingkungan yang bersih, alam yang hidup, nampaknya sampai sekarang terbebas. Saya sangka ini juga peringatan keras bagi kita. Kenapa ini terjadi? Sudahkah saya menghargai alam ciptaan ini? Siapa yang menciptakan? Tuhan sendiri. Jangan dosa Adam dan Hawa kembali ketika Tuhan memberi kebahagiaan orang yang lebih bahagia lagi, sehingga Tuhan pun disangkal, ya kan? Tuhan sebagai pencipta mau dilawan, mau dilebihi. Ini faktanya. Sekarang saatnya mulai memikirkan waktu, mulai memikirkan langkah, mulai memikirkan kegiatan yang berguna untuk orang lain. Kalau untuk saya nggak berguna, untuk orang lain berguna, walaupun membuat saya sulit, membuat saya menderita, saya akan lakukan. Kenapa? Karena saya ini juga diciptakan Tuhan. Saya bisa sehat begini karena juga dari Tuhan. Saya sangka Tuhan pun melalui saya ingin menyelamatkan orang lain. Jadi saya lihat, saya juga sedih karena orang kadang-kadang pikir rasional. Apalagi kadang-kadang orang menilai sesuatu hanya untuk kepentingan kelompok tersendiri, kepentingan golongan tertentu. Saya merasa sedih ini. Ini kepentingan, kalau saya mau sebut sebagai rohaniwan, ini kepentingan Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan mau supaya semua manusia selamat. Jadi tinggalkanlah kepentingan kelompok, melihat diri, kepentingan lawan politik dan sebagainya. Sedih kita melihat, ini waktunya umat manusia bersatu padu. Saya ingin tantang, ada orang yang bisa hidup dari diri sendiri sampai saat ini? Jangan ketika kita kurang membutuhkan, kita tidak peduli orang lain. Kepedulian adalah kata kunci. Yang kedua, saatnya memperhatikan orang lain. Kalau kita mati, apa kita bisa ngubur diri kita sendiri? Nah, ini bisa lama. Kita mati, orang lain menguburkan kita. Ya kan? Oleh karena itu, selama kita masih hidup, selama kita masih berbuat untuk orang lain, berbuatlah
untuk orang lain. Jangan ketika sudah berbaring berkeceh nyesal, aduh aku ndak sayang, aku lupa perhatikan istri saya, arti anak saya, aku sudah terbaik. Sekarang Anda masih sehat, masih bisa berbuat banyak untuk orang lain. Jangan sampai sudah tergeletak sakit baru menyesal, loh kok saya tidak buat ini, tidak buat itu untuk orang lain. Bapak Uskup, sekali lagi silakan memberikan pesan pasca semangat, pasca kasih, pasca kepada seluruh penonton yang sekarang menyaksikan acara ini sebelum kita closing acara. Silakan. Saya sederhana, ya kan, dalam rumus aku percaya, yang pertama aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi. Yang terakhir aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persukan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan hidup kekal. Itu aja rambu-rambu. Percaya Tuhan Sang Pencipta, percaya ada hidup kekal. Kita hidup di tengah-tengah ini. Apa yang saya katakan tadi tentu refleksi saya pribadi. Terhadap situasi, hal yang luar biasa, selalu hal yang tidak kita duga sebelumnya. Maka kita harus hadapi dengan hal yang luar biasa pula, yang tidak biasa. Tidak biasa bisa juga tidak mengenakan. Maka kalau dalam situasi hidup kita tidak enak, sudah wajar sekali. Dan bagi saya, tidak enak ini tidak ada artinya daripada penderitaan Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudari yang saya kasihi, setiap orang dipanggil untuk berbuat, tapi satu hal, sebelum kamu melakukan satu orang lain, dekatlah dirimu kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Tuhan mau apa dari saya? Tentu sebagai uskup saya punya power ngomong lebih banyak, kesempatan lebih besar. Tapi jangan kira Anda mungkin yang buruh kecil, Anda mungkin mahasiswa, power Anda itu pun tidak kalah dengan power saya sebagai uskup. Ya, bahkan lebih tulus dari saya. Banyak orang kudus muncul dari orang sederhana. Maria itu orang sederhana, Yosef itu orang sederhana. Kita enggak usah silau dengan orang lain. Ada orang bantu miliar-miliaran, kamu gantung 100.000, tapi yakinlah itu juga sesuatu yang pahala, karena apa yang kau buat itu sesuai dengan Injil. Yesus mengatakan, apa yang kau lakukan terhadap saudaraku yang paling kecil ini, kau lakukan untuk aku. Banyak kesempatan untuk berbaik, jangan lepaskan kesempatan itu, kesempatan untuk berkat dan rahmat Paskah, rahmat Tuhan yang membangkitkan Yesus sebagai yang sulung, dan kita juga akan menjadi adiknya, akan bangkit sebagai yang sulung kalau kita ikut apa kata Yesus.